Satu kabupaten. Oh, gerobokan kota Pak Teknonya. Kamar mandi dan tempat MCK lah bahasanya seperti itu. Tapi hilang sudah ya, sahabat Madrim yang tercinta. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari channel Madrim 125 mengabarkan dari pemukiman transmigrasi penempatan tahun 2016 ya sahabat. Ini tadi saya dari sana, saya baru ada acara membuat apa namanya teman-teman, tenda untuk nanti persiapan malam 17 Agustus, malam hari kemerdekaan, ulang tahun ya, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, seperti itu ya teman-teman. Kemudian tadi saya lanjut ada sosialisasi dari BWS, yaitu di rumahnya Bapak Muslimin. Dan kembali karena ini masih ada waktu banyak ya, panjang untuk sampai nanti sore, saya kembali mengabarkan dari lahan-lahan petani kita, petani transmigrasi yang ada di Desa Sepunggur ini. Dan di sana sepertinya meriah sekali benderanya, itu umbul-umbul merah putih dan berbagai macam warna ya. Itu menandakan itulah warna-warni kehidupan di dunia. Nah sahabat Madrim yang tercinta dimanapun panjenengan berada, kembali saya akan menginformasikan atau memvideokan ini salah satu lahan yang ditempati oleh beliau Pak Tekno, pendatang baru asal kota Grobogan, Jawa Tengah, yaitu tepatnya di Grobogannya mana ya, Purwodadi, tapi Purwodadinya mana saya juga belum mengerti. Nanti kita coba tanya-tanya sama beliau. Sekiranya beliau tidak sedang bersibuk membabat lahannya. Sepertinya di sana ada suara mesin potong rumput ya kawan-kawan. Bertanda itu Pak Tekno mungkin di sana sedang melakukan pekerjaan, yaitu membabat rumputnya ini di lahan yang nantinya akan dikelola oleh beliau. Dan sebetulnya kemarin ini seperti di video yang sudah ditayangkan oleh Putri Tunggal 84 ya. Beliau ini di sini artinya menempati rumah masih ya, bahasanya itu masih mambu-mambu sedulur kayak gitu ya kawan-kawan. Masih mambu masih mambu sedulur, artinya saudara ya. Mbak Haris mau kemana Mbak? Cari tembakau. Tengwe. Apakah Mbak Haris tembakonya habis? Habis. Oh iya, cari dulu Mbak. Mbak, bawa motor Mbak ini Mbak. Bawa motor. Jauh Mbak ke sana. Jenengan jalan kaki. Oh. Hati-hati ya Mbak. Kembali kita bercerita tentang lahan ini ya teman-teman. Seperti di videonya tadi Mas Putri Tunggal 84 ya, Mas Putri kok Tunggal. Mas kok Putri ya gitu. Jadi ini beliau Pak Tekno ini menempati lahan rumah masih saudara sama katanya Pak Haryadi seperti itu ya. Kemudian di sini ada Pak Sri dan Bu Sri, itu yang sebelah lahan situ dikelolanya oleh beliau, yang separuhnya 50 meter ke sana mungkin ya. Saya kurang lebih jelas tentang lahan yang sebelahnya ini. Yang pasti saya ingin bercerita tentang lahan dan rumah di sini mulai dari Pak Haryadi dulu ya, karena ini milik beliau Pak Haryadi, tapi ditumpanginya sama atau dipinjam pakai sama saudaranya seperti itu ya kawan-kawan. Nah di sini rumah ini memang lama tidak ditempati karena apa? Karena Pak Haryadi itu monggo Pak Sri. Pak Sri habis ngapain? Iya hutan. Mau ditanami kah? Mantap, jos. Legan. Ya masih, istrinya masih di Jawa Pak.
Ya sendiri. Ini kan katanya masih bersaudara sama Pak Haryadi katanya begitu. Ya kurang paham lah kita. Iya orang Purwodadi. Tapi Purwodadinya mana? Purwodadi kotane sing dadi rakyatane. Seperti itu ya. Kita lihat apa namanya teman-teman, rumahnya ini di sini ya. Tadi cerita saya kepotong karena ada berembuk sama beliau Pak Sri. Jadi rumah ini memang tidak ditempati selang beberapa hari, berapa mungkin sekitar ada berapa bulan kayak gitu ya. Dikarenakan beliau Pak Haryadi itu jual es dulunya awalnya, dan beliau sekarang sakit-sakitan ya teman-teman, sakit sudah lama, dan akhirnya beliau tinggalnya di Selimau sana supaya dekat dengan apa namanya ya, dengan pengobatan, karena beliau saat ini rawat jalan. Tapi dulu sebelum apa namanya beliau ngontrak ataupun menempati rumah yang punya temannya di Selimau itu, sering masuk ke sini ya teman-teman. Dulu banyak tanamannya juga di sini sebelum beliau ke sana. Namun dikarenakan beliaunya sakit, jadilah hanya ya macam kayak seakan-akan tidak terurus. Dan sekarang yang mencari untuk kehidupan sehari-hari yaitu istrinya ya teman-teman. Dulu di sini sudah ada tempatnya, kamar mandi dan WC, tapi ditinggal berapa bulan aja sudah langsung hanyut, hilang, karena di sini semua menggunakan kayu ya sahabat. Nah seperti ini. Dan mungkin untuk yang nempati Pak Tekno di sini, masalah apa namanya ini buang air besar juga belum punya. Tadi sempat saya ngobrol sebentar sama beliau, katanya kalau mau buang air besar harus ke Masjid Al-Aqsa sana. Sementara dari sini ke Masjid Al-Aqsa itu lumayan jauh ya sahabatku. Jadi seperti itu. Dan rumahnya ya seperti ini kondisinya. Dulunya bagus, tapi sekarang kan ya karena sudah lama ya, udah kurang lebih transmigrasi ini sekitar 9 tahun, dan rumah ini jarang ditempati karena orangnya sakit-sakitan, sehingga sekarang menjadi begini. Nah dan ini Pak Tekno di sini menempatinya udah beberapa hari. Alhamdulillah udah mulai dibersihkan ya teman-teman, mulai dibersihkan. Ini saya perhatikan di sini sudah mulai motong-motong rumput, dan mungkin ini menunggu kering tinggal dibakar-bakarnya. Juga di sini saya perhatikan sudah memasang tali alias pancang, ya tali keler ya. Untuk ini mungkin rencananya beliau Pak Tekno akan ditanggul ini depan, supaya nanti ketika Pak Tekno mempunyai tanaman di sini tidak terkena air pasang, sambil menunggu program yang BWS itu berjalan, artinya selesai ya. Nanti kalau program dari BWS sudah selesai, saya rasa di sini lahan sudah tidak, ya Allah capek, terkena banjir lagi seperti itu ya sahabatku. Nah dan di sana antara Pak Tekno dan Pak Sri sedang bercakap-cakap, karena Pak Tekno dari Purworejo, Pak Sri juga dari mana, Purworejo kah, dari Grobogan, Purwodadi ya Pak Sri juga Grobogan. Sama-sama berarti ini jenengan bertemu dengan orang satu kabupaten ya Pak ya. Satu kabupaten. Oh Grobogan kota Pak Teknonya. Purwodadi kota apa Grobogan kota? Purwodadi kotane sing dadi rakyatane. Oh seperti itu. Bertemu dengan
teman. Di situ kan lahannya Pak Sri ya. Nanti bertetangga dengan ini tuh, ini Tuhan yang mempertemukan loh, satu kabupaten bisa bertemu di sini. Seperti itu. Lanjut Pak Sri, monggo. Saya tak ini melihat di sini ya. Nah, kembali kita bercerita lagi ya teman-teman, karena ini di sini isinya cuma cerita, tapi ini cerita nyata, bukan cerita yang dibuat-buat atau cerita yang dibikin-bikin ya. Seperti itu. Supaya nanti Pak Tekno itu lahannya di sini tidak terendam air. Ketika nanti punya tanaman di sini, beliau tanamannya akan tidak terkena air pasang seperti itu. Makanya di depan di situ dibikin, untuk sementara ini dibikin rencana bikin tanggul. Dan tadi juga saya sempat bercakap-cakap dengan beliau Pak Tekno sebelum saya bikin video. Nah, ini yang mau ditanggul dari sini ke sini, tanggul keliling lah seperti layaknya yang teman-teman lain itu 50 kali 50, maka yang dibersihkan di bagian pinggir dulu ini ya teman-teman, pinggir ini dulu, karena untuk mengejar apa namanya ini tanggulnya dulu. Sebab kalau tanggulnya tidak dikerjakan dulu, menurut beliau tadi Pak Tekno, nanti kalau di sini sudah dibersihkan pun ketika ditanam air masih masuk, itu kata beliau percuma saja. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tadi ini sudah dibabat sini. Alhamdulillah itu ada mesin potong rumput dari donatur kita ya, kemarin yang dikelola oleh beliau Pak Hasim. Ini sekarang bermanfaat untuk teman-teman kita, baik teman petani transmigrasi ataupun teman petani perantau ataupun datang ya, seperti itu. Nah, tadi ini dibabat dulu ke sana. Terus kalau di belakang situ kan ke sana sudah ada tanggulnya kemarin teman-teman, yaitu tanggul cetak sawah. Cuman yang ini memang belum. Nanti ini ditanggul-tanggul sama Pak Tekno. Kemudian kita akan beranjak ke sini untuk melihat apa ya namanya spek rumahnya ini kawan-kawan. Ini sudah disambung di belakang, artinya sudah ada dapurnya, tapi dapurnya sudah lama nggak difungsikan. Ini jadi lapuk seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian nanti kalau tanggulnya sudah jadi kan, masalah rumput ini kan gampang. Ini kan artinya kan bukan semak banget ya. Ini rumput yang artinya rumput baru tumbuh mudah ya. Tapi ini nanti harus, kalau sudah dibabat harus dibakar supaya ini bunga-bunganya yang seperti ini, tapi bukan bunga-bunga cinta kawan-kawan. Bunga rumput ini kan biasanya kan tumbuh kembali. Nanti kalau dibakar kan bisa gosong, dia mati. Nah, kita bercerita lagi, rumahnya ini sudah seperti ini. Jabuk di situ dulu ada ini sebenarnya tempat apa ya namanya, kamar mandi dan tempat MCK lah bahasanya seperti itu. Tapi hilang sudah ya sahabat Madrid yang tercinta. Ini sangat luar biasa. Pak Tekno baru belum ada 1 minggu ya teman-teman, mungkin sekitar 2 atau 3 hari di sini sudah berinisiatif. Inilah hanya mau ditanggul dulu, karena nanti kalau tidak ditanggul dulu, kata Pak Tekno tidak bisa menanam. Luar biasa. Sudah disiapkan tanggulnya oleh Pak Tekno kawan-kawan, ini yang nantinya untuk menggali di sini ya. Nah, dan di situ sebelah rumahnya Pak Sugianto, terasnya sudah lebar dan di belakang ada sambungannya apa namanya dapur. Ini rumah ini juga kemarin ada dapat apa namanya dari BSPS ya, bantuan BSPS ya, artinya dapat bedah rumah seperti itu kawan-kawan. Kemudian kita coba melihat ke dalam teman-teman, ke dalam rumah ya. Ini mohon izin Bu Haryadi dan Pak Haryadi dan juga Pak Tekno. Nah, ini di dalam rumah kondisinya seperti ini. Ini barang-barang yang dibawa dari Jawa sana mungkin Pak Tekno ya. Peralatan-peralatan untuk
yang mau digunakan di sini. Juga ini ada wajan, ada apa? Karena baru beberapa hari di sini belum tertata ya teman-teman, belum ditata. Kemudian di sini kita lihat ke bagian sini, ini kemarin dulu awalnya ini dapur teman-teman ya. Ini ada masih sebagian beberapa apa namanya, pakaian ataupun peralatan rumah milik Pak Haryadi. Nanti bisa kita maksudnya simpun dibereskan. Nah seperti ini di sini kita bereskan, dijadikan satu biar nanti supaya tidak rusak barangnya ya, kayak gini teman-teman. Nah ini dapurnya di situ, pindah di sini kemarin dulu ya, sebelum Pak Haryadi sakit teman-teman. Nah kemudian di sini ini tempat yang tadi kita sepil dari sana, ini saya berada di dalam rumah. Nah terus di situ ke belakang sana dulu sebenarnya tanamannya banyak sekali ya. Sudah pernah nanam bawang pre juga di sini, dulu pernah saya masukkan video, itu mungkin kalau nggak salah 1 atau 2 tahun yang lalu. Pak Haryadi di situ pernah panen juga sebelum beliau sakit-sakitan. Akhir-akhir ini kan beliau kan sakitnya jadi makin kesini makin bertambah sakit ya, seperti itu. Dan juga kepada teman-teman sekali lagi saya mohon doanya untuk Pak Haryadi, mudah-mudahan beliau cepat sembuh dari sakitnya ya teman-teman. Kemudian di sini dulu juga tanamannya banyak ya. Ini masih ada peninggalan-peninggalan dari beliau Pak Haryadi. Macam ada kelapa, jeruk, dan juga di belakang sana sebetulnya masih banyak lagi tanaman yang lainnya ya. Mungkin nanti ini kedepannya akan dikelola oleh Pak Tekno. Ini jeruknya berbuah, tapi buahnya kalau Mbah Haris itu ya dele-dele, nah kayak gini. Ini sebetulnya jeruk yang apa ya, jeruk yang, nah ini kayaknya buat bumbu masak teman-teman. Nah kemudian di sini ini ada pembatas ya teman-teman, karena ini yang sebelah sini ini dikelola oleh Pak Sri tadi ya, Pak Sri yang tadi kita ngobrol, yang sedang bertemu itu. Nah di sana itu sama-sama dari kota Grobogan ya, satu kabupaten tapi lain daerah ataupun lain kecamatan, seperti itu. Nah ini ada Pak Sri juga yang dari Grobogan. Saya lama tidak berkunjung ke sana ya. Bersua ke rumah jenengan. Tanamannya bagaimana Pak Sri? Alhamdulillah habis panen padi. Panen padi. Oh sudah tanam jenengan? Sudah. Yang lain belum tanam malah jenengan sudah tanam padi ya? Aku kok. Oh Pak Sri kok. Gila. Dapat berapa karung Pak Sri? Turahan mano. Oh turahan mano. Karung ya. Padi itu ya yang 3 bulan Pak? Bulan. Oh 4 bulan. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu saya main ke sana, ke rumah panjenengan Pak Sri ya. Ya. Sambil kita info-info saja untuk teman-teman kita di sini yang sedang berjuang ya Pak Sri ya. Di tempat seperti ini artinya tempat yang masih, kalau kita pertaniannya masih merangkak ya Pak Sri. Belajar seperti itu. Ininya tetap semangat, sehat selalu Pak Sri ya. Amin. Luar biasa. Nah baiklah teman-teman yang tercinta, itu tadi cerita kita, cerita tentang pertanian dan juga tentang transmigrasi yang ada di Sepunggur khususnya dan di Kalimantan Utara pada umumnya. Dari saya apabila ada salah kata, salah ngomong, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan seperti biasa saya akhiri dengan pantun. Mobil taufik melintas di darat, petani Sepunggur kita benahi satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.